apa bukunya Bu? Nama Bu Nanti ya Bu, kawan dari Ibu Ustazah Ibu Rahman. Selalu ceng kalau Bu Ali minta sempat telepon Bu. Kalau Bu juga sempat telepon Bu Ali. Ya, jadi kawan setia. Uju masuk anggota ini 2002. Alhamdulillah kalau berkecimpung dengan ya ceramah lagi ya mungkin 2-3 tahun. Jadi dah tahu lah watak-watak jemaah. Kadang kita agak senyum aja. Yang aja lah. Tinggal di rumah ya Bu. Ini sedikit ya Bu. Baik, sesuai dengan permintaan Ibu, itu ketua ya. Bu Ella, Bu Elia, Uju tolong kasih judul ceramah tentang fikih wanita yang berjudul Tohar. Itu tahu Tohar itu? Boleh dibahas sebentar Bu? Tohar itu adalah satu ajaran yang ada dalam Islam yang mengarah atau merujuk kepada kesucian atau kebersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Ya, kita. Nah, kita ambil secara fisik itu ya termasuk ya di sini badan dari kepala sampai kaki, yaitu sesuai dengan hadas atau najisnya. Itu apa itu hadas ujung? Hadas itu keadaan seseorang yang mempengaruhi kesucian ketika dia melakukan ibadah yang tertentu. Ya Bu. Kemudian hadas itu terbagi dua. Ini untuk keseharian, ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, yang termasuk hadas kecil itu yang mana Bu? Nah, ada sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Ibu udah tahu ya? Ya maaf ya Bu, pipis atau itu buang air kecil ya, atau buang air besar ya Bu ya. Kemudian maaf buang angin atau kentut ya Bu. Nah, kemudian apalagi yang hadas kecil itu maaf tanpa sengaja menyentuh tulang hewan. Ya, bukan sengaja ya, tanpa sengaja. Nah, bagaimana caranya untuk membersihkannya? Tidak berat, cuma dengan ambil. Kita kalau dulu kan baca niat ya Bu, nawaitu wudu irofil adasil askori waktu billahi ta'ala. Kalau tidak bisa Ibu bersuara Indonesia aja. Sengaja aku ya Bu ambil wudu untuk mensucikan diri dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Bacanya dalam hati ya Bu. Biasanya tidak boleh dikeluarkan dari dalam hati. Buka dulu. Nah, itu hadas kecil. Kalau hadas yang besar itu yang mana Bu? Juga tahu. Maaf ya. Hubungan suami istri, menstruasi ya, kemudian maaf basah, kemudian waktu kita melahirkan. Nah, ini tidak sembarang caranya Bu. Ibu harus mandi. Jadi ya, caranya kalau tidak bisa basah benar saja. Sengaja aku mandi ya Bu untuk membersihkan diri dari hadas besar karena Allah. Paham Bu? Sudah masuk? Ada yang bertanya? Tidak? Tidak ya Bu? Nah, itu hadas. Sekarang yang fisik yang ada tubuh kita, najis. Apa itu najis Bu? Sesuatu zat ya Bu ya, zat benda ya Bu ya, yang istilahnya yang tak masuk dengan suci ya Bu ya, yang mana akan mempengaruhi tubuh kita atau hubungan. Nah, najis itu terbagi 3 Bu. Ada najis apa? Najis ringan, najis berat, najis apa lagi? Najis sedang.
susuknya air dibersihkan. Kenapa? Karena anak kita itu belum makan ya Bu, hanya baru susu kita. Jadi tidak begitu susah untuk membersihkan. Ya Bu, bisa Bu. Kemudian apa saya? Pipis kucing itu agak najis besar karena dia bau ya Bu. Ya itu agak. Iya, itu termasuk najis berat ya Bu ya, najis besar. Nah itu caranya yang termasuk najis besar itu kotoran, darah, itu kencing kucing tak kena tuh. Nah bagaimana cara membersihkannya Bu? Ya dengan sabun supaya hilang bau-baunya itu atau deterjen lah atau rinso terserah ya itu membersihkan. Apalagi maaf ya deh ya, kalau pipis kucing kita nggak tahu ya Bu, harus dibersihkan. Kemudian kalau najis sedang itu pipis orang dewasa itu juga dengan air saja. Paham Bu? Mengenai najis. Udah ya Bu? Sekarang itu yang fisik. Kemudian spiritual itu apa Bu? Hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Bu, hati kita ini kan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad. Ini bukan kata manusia, bukan kata Allah. Pada hati mereka itu ada penyakit. Coba kita tanya, ibu tahu apa aja penyakit? Iya, celaka yang paling tidak selalu diucapkan apa? Busuk hati. Sekarang ditanya itu, kalau begitu ya, ada penyakit itu di hati, ada penyakit itu di hati juga. Nah caranya? Jangan pelihara sakit hati ya Bu. Itu bahas dulu ya. Coba. Sakit hati. Ada ibunya itu? Ada ya. Coba hilangkan dulu. Ibu kalau sakit hati sama orang Bu, ibu rasa sambil kerja ibu kerja. Disebut nama orang sakit kalian. Nah, orang yang bukan aja Bu. Menahan, akhirnya lari ke liver. Setelah lari ke liver, cuci darah. Setelah cuci darah, mati. Jadi tidak perlu sakit hati. Makanya ibu selalu berdoa, Allahumma sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau ibu sanggup Bu habis asar 100 kali tidak sampai ujung, Allahumma sholli sadri wa yassir amri. Jadi kejar hati. Nah, dipraktekkan ibu senangnya hati. Kita manusia ini banyak masalah. Semakin banyak masalah, sebenarnya Allah mendidik kita loh. Ini hamba kau dan aku uji sahut. Kenapa? Karena yang kita Nabi tahu deh, apabila hamba diuji dengan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan banyak lulus.
Banyak yang lupa diri, betul tak? Banyak yang sombong pada kita. Tapi juga diuji dengan kesakitan, kegelisahan, mendekat. Ya Allah, kenapa begini? Aku tanya, ya Allah, kenapa begini? Apa dosa apa? Jangan tanya. Allah paling senang melihat kita mengeluh. Mengeluh mendekat. Oh iya ya. Jadi tolong hilangkan sakit hati. Kita itu banyak sekali, Bu. Kenapa dibikin hati itu rusak? Kenapa ibu sedih-sedih? Udah happy aja. Ya, Bu, mau happy kan? Ibu kalau sakit hati tambah tua lah. Cepat tua. Udah, Bu, kalau ada yang sakit hati itu banyak. Astagfirullahaladzim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, beri mudah-mudah. Itu sakit hati ya. Kemudian apa? Sombong. Ibu sombong. Mungkin seminar ya. Ibu udah boleh sombong. Dosa apapun yang kau lakukan kata Allah, Allah akan menerima kalau kita bertobat. Tapi kalau sombong nggak bisa, Bu, tempatnya neraka jahanam. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mutalaffifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Stop. Jangan sombong. Gak mau Allah. Karena yang pantas sombong hanya aku. Gak boleh sombong ya, Bu. Jadi dulu kalau sholat sudah terakhir minta aja gitu. Ya Allah, bersihkan hati hamba ya Allah. Jadikan hamba orang yang rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri ya, Bu. Ibu tahu tak membedakan mana rendah hati atau rendah diri? Apa? Kalau rendah hati ibu, kemana aja ibu pergi, orang akan menerima ibu. Tapi kalau rendah diri, tolong jangan, Bu. Kita manusia ini sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu hanya satu, orang bertakwa. Jadi masuk rendah diri itu, Bu, ibu ketemu orang yang kayak ibu ketemu, kenapa tutup, Bu? Nampak kan ada ibu tuh. Ini nunduk, nggak boleh. Kita sama di hadapan Allah. Ibu biasa aja. Kadang orang kaya itu nggak terbentuk lah ya. Sombongnya tadi. Kalian kaya itu sampai di mana? Kenapa masih sombong? Nggak boleh. Iya. Ya Allah. Kita hanya berapa segini pun sampai harga kita. Makanya Nabi itu maaf, kenapa beliau itu langsung masuk surga? Ada paspornya karena beliau itu manusia yang paling rendah hati. Jadi syarat masuk surga itu, maaf ya Bu, apa kata Nabi kepada, wahai Abu Dzar, apabila ada dalam tubuh umatku sebesar zarah, tahu zarah, sifat sombong, jangankan masuk surga, mencium surga pun tidak bisa. Nah, itu marahnya Allah sombong. Karena tidak bisa Allah maafkan. Tujuh kata boleh sombong itu macam mana? Nah, ya Bu, ada manusia itu sombong dari segi apa? Ilmunya. Maka ilmunya kesampaian mungkin. Maka ilmunya kepandai. Uang pakainya bisa boleh. Ada yang ilmunya? Jangan Bu, Allah kasih kita ilmu, alhamdulillah. Semakin banyak ilmu, semakin kita menuntut ibarat bayi. Semakin terisi, semakin menunggu. Biarlah orang menilai kita punya ilmu. Jangan kita yang menampakkan. Kasihan orang yang punya ilmu, Bu. Kenapa kita bisa punya ilmu? Mungkin keadaan kita mengizinkan kita sampai ke jenjang yang paling tinggi. Sementara orang yang sekolah mungkin keadaan orang tuanya
kamu bersyukur kata Allah akan nikmatku salah satu ini akan kamu tambah. Tapi ingat ya, jika kamu kufur, sombong, azab besar. Atau dari segi apa? Ilmu, pandai nyanyi ilmu. Kalau benar-benar aman ke ilmu itu pandai juga ya ilmu. Jadi pentas tu awak tu ya Allah ya Allah. Ya Allah. Bersyukur Allah kasih kita suara bagus ya Bu. Ya alhamdulillah. Iya Bu. Ini pernah dihina loh. Dihina. Maaf Bu, kehidupan hidup sehari-hari mulai tahun 88 mengajar di komplek KT. Kita di komplek KT ya. Itu Budi pernah mengajar, maaf ya Bu, seorang ya manajer lah anaknya ketiga tinggal di komplek Bandung ini Utara. Setelah naik pangkatnya pindah ke Dirga Minas. Ya Bu. Jadi kami suami yang kontraki dulu orang Bali itu setiap tahun mengadakan perlombaan, ada MTQ, ada cermat, ada kaligrafi. Maka suami itu kontrak. Jadi orang bosku bilang, Pak Ujang suatu istrinya bisa nggak ikut MTQ? Alhamdulillah bisa. Jadi kami kontrak diambil dari Dumai, dari Jakarta, dari Kalimantan, Buli, pokoknya yang termasuk KPK. Ya, kalau tidak salah dulu di Minas diadakan. Jadi karena kita ikut, ketemulah sama ibu yang butuh ajar anaknya dulu. Terus sekarang anaknya 10 tahun kalau gimana? Tak mungkin lah dia tak kenal sama buku ya Bu. Jadi ketika kita ketemu kan kita senang. Ibu, kan gitu kita. Oh ya Allah Tuhan, langsung nih. Itu jantungnya disebut. Tolong Bu, ibu jangan sombong jadi orang. Kasihan orang. Untuk kita ada iman sedikit Bu, tidak pingsan. Kita ada ketawa sama orang-orang muka gimana perasaan ibu? Ya Allah sedihnya ya Allah. Tolonglah ketawa sedikit Bu. Semurah sedekah. Senyum aja enggak. Jangan buang muka. Kasihan orang Bu. Jadi dia buang muka gimana dulu? Mau nangis gimana? Tak mungkin dia tak kenal sama bujo. Karena kita ngajar anak Bu dari SD, SMP sampai tingkat fakultas Bu. Tak mungkin, tapi mungkin karena memang dia istri manajer ya. Tidak sebanding kita porot biasanya. Itu porot. Orang susah. Tapi Allah dah diam hati-hati ya Bu. Doa yang paling cepat terkabul adalah doa orang berkaya dizolimi. Ditanya pas saya bilang akhirnya itu perlombaan. Alhamdulillah berkat izin Allah maaf ya Bu mendapat juara 1. Jadi karena juara 1 yang kasih piala tuh orang yang paling tinggi pangkatnya kan, istrinya kan, iya kan? Begitu datang ke apa? Ke pentas. Datanglah ibu mengasihkan piala, langsung dipeluk Bu. Tadi kemana? Kenapa sekarang baru tahu? Tadi kemana? Ya kita pasrah aja. Ya Bu, gimana Bu sehat? Ramahnya Bu. Sampai 180 derajat berubah. Jadi hati-hati ya Bu, hati-hati jangan sombong. Satu lagi, mungkin pada ceramah dari lingkungan. Betul-betul jadwal kosong, ada yang butuh nggak bisa, butuh tolong gantian ya, saya kurang sehat dan ya. Sebelum pagi kemarin mungkin sebelum kesini cari kemarin, tapi nanti kita ceramah tadi nanti kita ketemu ya Bu. Kemarin tidak nampak alami. Jadi pergilah kalau pengganti itu cepat-cepat datangnya Bu. Nah, datanglah kita masuk ke masjid bulan Ramadan, nggak bulan biasa. Jadi pas masuk ada ibu memang ibu merasa memang orang kaya, tapi apalah kaya di dalam masjid. Jadi begitu datang Bu, tolong ya Bu, ini ibu pengganti. Tidak tahu saya, ada orang yang tidak tahu saya. Jawabannya begitu. Itu jantung dikejar tuh.
lagi bapak-bapak tuh kenal lucu, maaf ya Bu, itu sama-sama waktu itu nih Aji 2009 lucu, iya Pak, apa kabar Bu, sehat, ada perlu dibantu, iya Pak, ini Pak, tolong ini bukan kan enak ya, singkat cerita setelah pun ceramah, wah dekat sama Bu yang pernah tahu saya tadi, maaf ya Ustazah, saya nggak tahu siapa Ustazah, maafkan saya terlambat. Jadi dulu ya siapapun yang bertanya sama ibu tolong layani, jangan kesombongan yang sama nanti Allah marah, kasihan apalagi orang nggak mampu gitu kan, apalagi cukup dan bumi sudah Bu. Jadi tidak boleh sombong ya, dari segi ilmu, dari segi ibadah, jangan menganggap kita itu orang beriman. Belum tentu. Beriman dan beriman itu hanya Allah yang tahu. Manusia pun tahu, ibu lagi begini, tapi Allah tahu lintasan hati manusia, kebeningan hati manusia itu Allah tahu. Mungkin di hadapan manusia, ibu orang beriman, mungkin ibu menganggap ada orang kafir, pokoknya dosa. Belum tentu, mana tahu dia di rumah banyak Quran, minta ampun sama Allah. Jangan mengambil beriman, anggap diri kita itu selalu banyak dosa. Setiap saat kita melakukan dosa. Mau ya Bu? Jangan pernah mengajukan. Walaupun kita berusaha tetap banyak amal ibadah, tetap ini biasa saja, supaya tidak ada sombong. Dan apalagi jangan menganggap diri kita kaya ya. Orang yang gak miskin sampai di mana kaya. Kemudian apa lagi? Iri hati. Itu ada ibu yang iri hati. Ada ya? Jangan. Iri hati itu tahu nggak? Coba pilih tanya. Apa iri hati itu? SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Kalau yang kedua bisa terima lah, susah melihat. Tapi yang pertama, senang melihat orang susah itu bukan matahari lah Bu. Orang yang berkaya juga kan, aku senang melihat orang susah. Kalau saya lihat mohon dulu. Sekarang aku tanya, apa penyebab orang yang pertama kali itu iri hati? Masalah apa? Iya juga harta ya. Udahlah Bu, ibu tahu nanti dikasih kunci tentang harta ya. Boleh tidak ada yang iri hati lagi. Kali beli mobil orang, rumah tak usah iri hati, usah sendiri. Apa kata Allah? Wahai hambaku, ya, soal harta itu ya Bu, itu urusan aku. Paham nggak? Aku tahu kepada siapa akan aku beri. Paham? Ibu jaga aku banyak bisa nggak mengikurnya? Tanggung jawabnya berat Bu. Besok di hari akhirat banyak masalah yang harus ditanya. Bu, ibu dapat harta dari mana? Ada nggak bekas sedekahnya? Ada nggak zakat? Ada dibantu orang? Banyak. Jadi tidak perlu ibu banyak-banyak harta. Namun ibu minta doa, ibu yakin, ya Allah tambah rezeki. Rezeki sering. Ibu ditambah Allah sambungkan ibu kan. Minta, ya Allah tambah rezeki yang engkau berkahi. Bu, tahu deh, bukan kita minta miskin ya. Yang pertama besok masuk surga orang miskin tapi taat kepada Allah. Kenapa Bu? Karena ada pertanyaan. Untuk makan sehari dicukupi alhamdulillah. Itu masuk ke dalam. Kan tidak ada ditanya. Tapi yang mungkin juga kita miskin ya Bu. Dan kita miskin. Dan sederhana aja. Pas. Jadi sekarang ibu dan nantikan yang kaya. Tidak perlu iri-iri hati. Ibu orang beli ini, ibu jantungan tak perlu. Masuk ke rumah sakit gara-gara orang beli ini.
Paham ya? Paham ya? Jadi tahu tak kunci bahagia seseorang itu, ibu mau tahu? Ingin bahagia selalu? Tak perlu ibu mengurus urusan orang lain. Jangan urus diri sendiri. Capek mengurus orang lain. Masalah urusan selesai. Sudah. Jadi tidak boleh iri-hati ya. Dan efek orang yang mempunyai sifat iri hati, seluruh amal ibadah itu dari pagi sampai malam, sholat, ngaji, segala zikir, baca Al-Quran, sedekah, hilang bagaikan daun kering yang dimakan angin. Ya Allah. Jadi baca buku, tak ada jalan lain, lebih banyak zikir. Ada rasa itu astagfirullahaladzim. Berdoa ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, dekat sama Allah. Dan ibu pada hati mereka itu ada penyakit. Kalau tidak diobati, kalau tidak disiram, jangan bilang seperti ini lah. Alhamdulillah kita tanya sama ibu tadi, ini kan tiap minggu ya Allah, alhamdulillah itu disiram terus hati. Ada sedih boleh lah, maksudnya macam kan hati ibu sedih boleh siram banyak. Kalau sedih ulang banyak itu saja. Kalau tidak disiram, kalau tidak diobati, fazadahumullahu maka Allah akan tambah penyakit. Makanya ada manusia itu yang berkarat, nanti dengan hari hati, kari. Kalau tidak diobati, ini sekali ibu bikin dosa, itu ibarat kaca putih bersih. Sekali bikin dosa, noda hitam. Sekali bikin dosa, hitam. Makanya kaca kalau udah hitam bisa nggak diubah? Makanya kalau ibu bikin dosa, baiknya Allah 5 jam mesti tunggu. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, jangan catat ibu ya, ada nggak hambaku itu minta ampun. Sampai 5 jam ibu tidak apa, baru dicatat. Tapi kalau ibu ingat, maksudnya kalau awak lagi sama Allah pasti mengucap astagfirullahaladzim. Ayo, ya bu, bisa bu. Jadi istighfar aja. Senang punya hati yang besar. Nyanyi ibu apa namanya? Jagalah hati, jangan kau kodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ibu senang orang mempunyai hati bersih. Senang ya, nampak wajah yang keteduhannya. Ibu senyum aja ya, ibu senyum terus. Ibu ini campur ya. Ada sakit hati marah ya, marah kan? Ibu suka marah nih, suka marah nih. Tak boleh marah. Kata Nabi, la taqodob walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Ibu mau masuk surga? Jangan marah ya. Bu, menurut ilmu kedokteran dengan jujur ya, sekali ibu marah, dalam tubuh kita ini ada miliaran sel cipta Allah luar biasa. Sekali ibu marah 35 putus. Itu sekali. Coba hitung dari pagi sampai malam berapa kali ibu marah. Kalau sempat 10 kali ibu marah, 350 putus. Makanya orang terlalu marah itulah stroke. Paham? Cepat lupa ya. Nah, bagaimana cara ngobatnya bu? Ini 35 yang kalau marah, ibu senyum. Kalau senyum bu memang separuh nih, 17 ekar kembali. Tidak senyum aja. Senyum tidak senyumnya bukan keterlaluan ya. Sebab ditanya ibu, kalau ketemu ibu sama orang senyum sama ibu, bagaimana perasaan? Senang. Itu nggak begitu
mari masuk orang buka langsung pertama ada kehidupan tambah pokoknya yang tinggi senyum. Siapapun hamba Allah bukan itu kenal senyum. Sedekah semurah-murah sedekah adalah senyum. Orang kalau ketemu tak senyum sudah dipastikan susah bersedekah. Sedekah kan pakai duit kan? Ini senyum aja perai, hanya mau perai. Senyumlah itu biar cantik. Kalau ibu mampu duit, kurang pas berjalan kita ibu hati loh. Jangan menjadi orang menyusahkan orang lain. Udahlah, jangan kita menyusahkan orang. Bahagiakan orang dengan senyum kita. Senyum aja. Makanya keluar rumah ibu bilang ya, masalah tinggal di rumah dulu ya. Iya, tinggal di rumah dulu ya, saya keluar dulu. Kalau ibu bawa keluar masalah mana orang tahu. Ibu ada masalah tuh ibu kubur, tuh orang bertanya malu ibu ngambil. Ya, langsung bolo gitu. Padahal aku masalah, biarlah senyum sedikit aja nak. Sumbingnya. Udah bu. Nah, jadi untuk membersihkan hati, banyak zikir, banyak baca Al-Quran. Nanti lah kalau kita lagi panas harus dibahas bagaimana cara baca Al-Quran itu, apa yang harus, apa surat-surat yang kita baca. Mudah-mudahan ya bu ya, itu aja deh. Banyak zikir, semakin main bu, zikir yang paling sakral itu la ilaha illallah itu. Karena akhir hidup manusia bercita-cita, makana akhiri kalamihi la ilaha illallah la wajah. Barang siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya surga. Itu aja dari la ilaha illallah. Di mana pun itu berada, la ilaha illallah. Atau semakin lain, ya Allah, janji Allah buat kita yang baik, laki-laki yang baik, yang lidahnya selalu fasih untuk mengucapkan kalimat Allah. Saya akan berjasa sedikit. Amin. Hanya itu ya bu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya bu ya. Mau bu maaf bu. Itu dengan doa ya bu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal minna sholatana wa du'ana wa jami'a ibadatina ya mujibbas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, kami yang ada di dalam rumah Allah ini bermohon ya Allah, tolong ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Karena kami sadar ya Allah, saya selalu melakukan kesalahan yang berkilauan ya Allah. Kalau tak Allah mengampuni siapa lagi ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon ya Allah, lindungi kami ya Allah, jaga kami ya Allah, jangan sampai kami melakukan perbuatan yang Engkau larang ya Allah. Bimbing kami selalu ya Allah. Ya Allah, hilangkan rasa malas di tubuh Hamba ya Allah, hidup kami ya Allah. Mudah-mudahan kami seandainya kami pulang, Allah jemput kami ikhlas-ikhlasnya ya Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, sekali lagi kabulkan doa dan harapan kami, sehatkan kami ya Allah, kuatkan kami supaya kami bisa beribadah di keadaan kami tidak akan berubah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati
Walhamdulillahirabbil alamin. Sedikit tambahannya Bu, ini kan bulan Muharram ya Bu. Salah satu kehebatan Muharram kita melakukan puasa. Sekarang itu ada puasa. Memang yang afdolnya Bu 9, 10, 11. Sebenarnya kan 10 saja satu ya Bu, sebelum Muharram puasa Asyura. Tapi mungkin maaf sedikit dari Bu, karena Nabi pernah melakukan itu. Rupanya sahabat juga menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kafir itu puasanya 10 Muharram. Jadi gimana cara untuk membedakannya Bu? Ibu tabel, boleh 9, 10, boleh 10, 11. Kalau sekarang ibu tak puasa, tolong ya Bu, ibu puasa besok 10 jadi 11. Kehebatannya apa Bu? Kalau ibu puasa 10 Muharram, hanya 10 tahun yang punya dosa yang terlalu setahun. Kemudian ada juga bagi adik-adik kami atau yang masih muda, yang masih halangan, boleh ibu tabelkan. Ibu membayar puasa Ramadan yang tinggal kemarin. Kalau hari Senin dapat 3 ya Bu. Puasa 11 Muharram, puasa Senin Sunnah Senin, puasa bayar puasa mengkodo ya Bu. Tolong puasa ya Bu. Hanya itu ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa yang disampaikan semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup dengan pengajian ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya Bu, kita ada doa. Alhamdulillah ada PKP pembacaan yang dipanggil ke depan. Diserahkan oleh bidang. Iya. 1, 2, 3. Oke. Sip.